Baik, untuk mengawali pemaparan materi oleh narasumber yang pertama, kita masuk ke sesi kedua, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dr. Igede Aditya Wisnuwardana. Saya akan menyampaikan sekilas kurikulum vitae beliau. Beliau adalah dosen di program studi matematika FMIPA Universitas Mataram. Beliau juga wakil ketua komunitas peminat aljabar masa periode 2019-2021. Beliau menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 di Institut Teknologi Bandung dengan bidang ilmu aljabar, dengan disertasi berjudul Karakteristik Submodul Hampir Prima pada modul yang dibangun secara hingga atas daerah ideal utama, dengan promotor Profesor Dr. Puji Astuti dan Dr. Muhtadi Intan Detiana. Pada tahun 2018 dan 2019, beliau mendapat dana untuk melakukan penelitian dari BNPB, dan sebanyak 18 artikel penelitian dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selanjutnya, beberapa kegiatan ilmiah selama 5 tahun terakhir. Saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, Cimpa Research School on Numeration and Fractal sebagai peserta di University of the Philippines Diliman tahun 2020. Yang kedua, sebagai pemakalah di International Conference on Algebra and Geometry di Mahidol University Thailand pada tahun 2017. Dan sebagai pemakalah di International Congress of Mathematicians tahun 2014 di Korea Selatan. Terakhir, sebanyak 4 judul pengabdian masyarakat, baik dilakukan secara mandiri maupun dengan pendanaan dalam kurun waktu 2018 sampai 2019. Baiklah, itu adalah sekilas kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama. Untuk selanjutnya, waktu ruang Zoom saya persilakan kepada Pak Adib. Silakan Pak Adib. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak Adib. Oke, saya akan share screen dulu ya, PowerPoint saya. Oke, sudah tampil ya PowerPoint saya? Sudah. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adit ya, panggil aja Pak Adit atau Mas Adit juga bisa ya. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang representasi graf dari suatu grup ya. Ini adalah topik yang cukup baru sebenarnya di bidang matematika ya. Ini seperti perkawinan antara aljabar sama kombinatorika ya. Khususnya grup teori dengan teori graf ya. Nah, oke, jadi kalau kita punya sebuah grup, maka kita bisa representasikan dalam berbagai macam graf ya. Ada namanya graf identitas, ada namanya graf koprima, dan ada namanya graf commuting gitu ya. Nah, sebenarnya kalau grup itu kan sesuatu yang abstrak gitu. Kadang kita lihat, kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah, dengan perkawinan graf dengan grup ini, maka kita bisa melihat kira-kira bentuknya seperti apa gitu. Nah, ini hanya yang 3 ini adalah sudut pandang saja ya. Kalau kita memandangnya dari sudut graf identitas, kira-kira grup-grup itu bentuknya seperti apa sih? Jadi ada bentuknya ya, nyata, tidak lagi abstrak seperti biasa ya. Nah, kalau dipandang sebagai direpresentasikan sebagai graf commuting, kayak gimana bentuk grup-grup itu ya? Tentu akan berbeda. Demikian juga kalau direpresentasikan dalam bentuk yang namanya graf koprima ya. Oke, sebelum saya mulai mungkin saya akan refreshing ya, mengingatkan audiens dulu tentang beberapa terminologi penting di sini ya. Nah, ini sebenarnya topik yang saya bawakan ini untuk mahasiswa S1 ya sebenarnya. Jadi karena dari UIN Malang itu minta saya untuk mempresentasikan yang levelnya untuk anak S1 ya, jadi saya usahakan
sederhana mungkin agar bisa dipahami oleh mahasiswa S1. Oke. Nah, saya refresh dulu tentang teori grup ya. Mungkin sudah belajar apa itu grup ya. Yang mainstream aja mengatakan grup itu mempunyai sifat asosiatif, punya identitas, dan punya inverse setiap unsurnya ya. Tapi saya lebih tertarik menggunakan definisi grup itu adalah sistem matematika yang setiap persamaan linear di sistem matematika itu senantiasa punya solusi. Jadi kayak gimana sih persamaan linear di grup itu di sistem matematika itu ya seperti ini. Misal kita punya himpunannya adalah R bintang ya. R bintang ini adalah bilangan real tanpa unsur 0 ya, dengan operasi kali. Nah, ini ada persamaan linearnya ya. Karena operasi kali maka A kali X sama dengan B. Jadi persamaan linear ini harus punya solusi agar Rx ini bisa kita kategorikan sebagai grup ya. Nah, gimana mencari solusinya ya? Sederhana ya, kita kalikan dengan inverse-nya. Karena ini tidak ada 0 ya, pasti inverse-nya dijamin ada A-nya ya. Kemudian A inverse dengan A-nya kita satukan, kemudian hasilnya adalah 1 ya, karena inverse. Kemudian 1 kali X pasti mau nggak mau harus hasilnya X. Jadi sehingga solusinya adalah yang ke-6 ini, yaitu X sama dengan A inverse kali B. Jadi pada sistem matematika bilangan R bintang dengan operasi kali ini, operasi biner kali ini, apapun persamaan linearnya, apapun A dan B-nya, pasti selalu punya solusi. Oke, ini mungkin agak berbeda definisinya dengan definisi grup yang mainstream ya. Ya, ini saya berikan definisi grup yang mainstream, yaitu sistem matematika yang memenuhi 3 buah sifat, yaitu yang pertama asosiatif, yang kedua adalah ada unsur E yang kita katakan sebagai unsur identitas, ya, yang kalau dikalikan dengan unsur lain di grup S, di grupnya itu hasil tetap ya. Yang setiap unsurnya selalu memiliki inverse ya. Nah, kita perhatikan dari langkah ketiga, langkah 4, ini kita sebenarnya menggunakan sifat asosiatif dari sistem matematika itu ya. Kemudian dari langkah 4 ke langkah kelima itu kita menggunakan sifat yang ketiga, sifat inverse-nya ya. Dan dari 5 ke 6 kita menggunakan sifat yang kedua ya, aksioma yang kedua, yaitu identitas tadi itu ya. Jadi sebenarnya definisi ini ekivalen dengan definisi yang saya berikan di awal tadi, ekivalen dengan definisi yang mainstream ini ya. Cuman ya, karena kita orang matematika, kadang kita itu bicara tentang menemukan suatu solusi ya, sehingga definisi yang saya berikan ini lebih menarik gitu ya. Jadi suatu grup dikatakan, suatu sistem matematika dikatakan grup bila setiap persamaan linearnya punya solusi ya. Jadi lebih cocok dengan natural kita sebagai orang matematika yang selalu berusaha mencari solusi untuk semua permasalahan begitu ya. Tapi pada prakteknya di lapangan, kalau kita ingin membuktikan grup, akan kesusahan menggunakan definisi pertama tadi ya. Dan definisi yang mainstream ini lebih operasional, jadi lebih mudah kita membuktikan menggunakan definisi yang mainstream ini ya. Jadi walaupun lebih menarik dari definisi yang pertama, tapi pada prakteknya kalau kita ingin membuktikan sesuatu, definisi yang mainstream ini lebih mudah digunakan. Jauh lebih mudah malah ya. Oke, ini ada beberapa istilah penting di grup. Yang pertama, kalau G itu dikatakan komutatif apabila setiap unsurnya komutatif. Ya, saya kira sudah jelas ya. Dan ini ada istilah order ya. Suatu unsur di grup G dikatakan berorder n apabila X pangkat n itu sama dengan identitas ya. Dengan n-nya adalah bilangan asli terkecil yang memenuhi seperti itu. Nah, dengan mengatakan bilangan asli terkecil artinya ada banyak bilangan asli yang menyebabkan X sama dengan E ya. Tapi kita pilih yang paling kecil ya. Eksistensi bilangan asli paling kecil ini bisa kalian buktikan menggunakan aksioma Peano, bukan aksioma Peano ya. Aksioma Peano bisa kita buktikan menggunakan induksi matematika ya. Dan sebaliknya induksi matematika bisa akan buktikan menggunakan aksioma Peano. Oke, contohnya grup komutatif adalah Z12 ya, bilangan bulat modulo 12. Ini ya istilahnya jam ya. Misal jam 7, 5 jam kemudian jam 6 jam kemudian adalah jam 1 kan. Harus jam 13, tapi jam 1 ya. Jadi itu konsep adalah dari Z12. Dengan 12 itu kita anggap angka 0 gitu ya. Jadi isinya adalah 0, 1, 2, 3 sampai 11 ya. Dan penjumlahannya itu kalau tadi 7 tambah 6 itu adalah harusnya 13 tapi menjadi 1 di sini ya. Jadi dia seperti berputar gitu ya.
Nah, mungkin saya tidak tertarik bicarakan sifat komutatifnya. Saya lebih tertarik ingin memberikan bagaimana sih order dari grup 312 ya, karena anggotanya ada 12. Saya hanya pilih beberapa ya. Saya pilih ada 7 anggota ya, 0, 1, 2, 3, 7, 9, dan 11 ya. Bagian ordernya ya. Nah, 0 itu ordernya 1. Karena apa? 0 pangkat 1 sama dengan 0 ya. Dan 1 adalah bilangan asli paling kecil. Otomatis ordernya 0 adalah 1 itu. Kemudian 1 pangkat 12 sama dengan 0. Oke, mungkin saya pertegas bahwa Z12 operasinya adalah penjumlahan ya. Jadi sesuatu pangkat atau 1 pangkat 12 artinya 1 dioperasikan sebanyak 12 kali dengan operasi di grupnya ya. Jadi sebenarnya ini 1 pangkat 12 adalah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 12 kali. Nah, kita tahu kan di 12 itu adalah 0 kok di Z12 ya. Nah, kalau 2 itu 2 pangkat 6 adalah 0 ya. Dan 6 ini adalah bilangan asli terkecil yang memenuhi itu seperti itu. Dengan cara sama kalian dapat juga kalau 3 maka ordernya adalah 4 ya. Nah, yang menarik 7 ternyata ordernya 12. Sementara 9 sama dengan 3 ordernya 4. Dan yang terakhir yang 11 adalah ordernya 12. Nah, sebenarnya ada cara gampang untuk mengetahui berapa ordernya. Kita lihat ini, kalau 12 ini kan 2, kalau kita ingat waktu di SD ada pohon faktor ya, atau mungkin kalau di kuliah lebih keren namanya apa? Teori fundamental aritmetika ya, atau setiap bilangan bulat itu bisa ditulis sebagai perkalian-perkalian bilangan prima ya. Kita lihat ini kalau kita pohon faktor kan ini ada bilangan prima cuma 2 dengan 3 aja ya. Jadi kalau kita ambil angka 7 gitu, 7 itu kan dengan 2 dan 3 relatif prima ya. Akibatnya pasti ordernya mau nggak mau 12. Sebaliknya 3 tidak relatif prima dengan 12, demikian juga dengan 2 ya. Demikian juga dengan 9. Tapi kalau 11 dia relatif prima. Akibatnya otomatis pangkatnya sama dengan 0. Oke, ada satu terminologi yang bakal dipakai di kuliah umum kali ini ya, yaitu adalah pusat grup ya. Jadi pada dasarnya kita punya subhimpunan G, itu kita katakan pusat grup apabila semua unsur tersebut di himpunan itu akan komutatif dengan unsur lain di grup ya. Atau kita simpulkan dengan ini, ya bahasa Inggrisnya center ya. Center G adalah unsur G kecil di G, di mana G itu G kali H sama dengan H kali G untuk semua H di G ya. Untuk semua berarti ya. Jadi kalau cuma dia komutatif terhadap 1-2 unsur, dia tidak dijamin anggota pusatnya atau center group ya. Nah, tentu pertanyaan standar matematika adalah apakah pusat grup ini hampa atau tidak ya. Ya, tidak hampa karena apa? Kalau E itu identitas ya dari sifat dari grup, aksioma dari grup ya, bahwa E kali G sama dengan G kali E sama dengan G ya, untuk semua G di G. Jadi selalu memuat unsur identitas. Dan seperti yang bisa tebak bahwa pusat grup ini pasti membentuk suatu grup dari subgrup dari G ya. Yaitu sebagai latihan kalian di rumah coba buktikan bahwa pusat grup ini membentuk subgrup dari G. Oke, tadi ada grup yang komutatif ya. Sekarang saya ingin bicara tentang grup yang tidak komutatif, yang ini lebih dikenal dengan namanya grup dihedral. Jadi grup dihedral itu ada definisi seperti ini ya. D 2 kali N, ini artinya jumlah anggotanya pasti 2N ya. Adalah grup yang dibangun oleh 2 unsur, kita namakan unsur A dan B, di mana A pangkat N itu pasti sama dengan identitas, dan B pangkat 2 pasti identitas ya. Dan inverse dari A itu adalah B, A, B inverse. Oke, sangat abstrak ya. Tapi sebenarnya bisa saya sederhanakan. Kalau N misalkan 3, maka ini N-nya minimal 3 ya. Jadi kalau 2 kita abaikan ya. Kalau N-nya 3 berarti kita punya grup dihedral 6 itu E, A kuadrat, B, A kali B, dan A kuadrat kali B. Ya. Apakah masih abstrak? Ya, ini sebenarnya bisa kita buat agak real dikit ya. Jadi kita pandang sebuah segitiga ya. Tentu di SD kan belajar tentang apa? Sumbu simetri, simetri putar ya. Nah, kita lihat segitiga ini segitiga sama sisi ya. Kalau kita putar 120 derajat ya, akan bentuk seperti ini. Jadi satunya pindah ke 2, 2 pindah ke 3, 3 pindah ke 1 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau diputar. Kemudian kalau kita putar 120 derajat,
akan bentuk seperti ini ya. Dengan cara sama, jadi 1 pindah ke 3 ya, dan 3-nya pindah ke 2, dan 2-nya pindah ke 1 ya. Jadi sebenarnya balik seperti segitiga semula ya. Nah, simetri putar yang ketiga adalah kalau diputar 360 derajat ya. Tentu akan balik lagi seperti semula. Jadi 120, 240, dan 320. Tentu selain simetri putar ada juga namanya sumbu simetri ya. Yang pertama itu yang membelah 1 ini ya. Otomatis 1 tetap ya. Istilah dicerminkan ya, 3 ke 2 dan 2 ke 3. Jadi bentuk seperti ini ya, dicerminkan. Ada juga tentu sumbu simetri yang membelah 2 gini ya. Ya, dia akan menjadi seperti ini. 2 tetap dan 1 dan 3-nya tertukar. Dan yang terakhir adalah sumbu simetri yang membelah 3 ini, di mana akibatnya 1 dan 2 yang bertukar ya. Nah, apa hubungannya ini dengan grup D6 tadi? Ya, ada hubungan. Ini persis sama adalah grup D6 tadi. Tapi bukan segitiganya, tapi operasinya ya. Operasi berputar 120 derajat itu adalah A tadi, berputar 240 derajat adalah A kuadrat tadi, berputar 360 derajat adalah A pangkat 3 tadi, yang sama dengan E ya. Ingat kalau D6 berarti N-nya sama 3 ya. Jadi A pangkat 3 sama dengan E, akibatnya seperti itu ya. Dan yang dicerminkan terhadap sumbu simetrinya tadi itu adalah kita namakan unsur refleksi. Sementara yang A tadi unsur rotasi ya. Kalau yang sisanya itu yang dicerminkan itu kita namakan unsur refleksi. Oke. Nah, ini adalah D6 sebenarnya. Dan ini kalau kalian belajar di kimia ya, di kimia kuantum, kalian akan belajar tentang grup dihedral ini. Karena ya seperti molekul air ya, H2O ya. Dia akan kalau dia berputar atau bergerak ya, dia akan memenuhi sifat kesimetrian ini ya. Tapi tidak sederhana ini ya. Oke, kembali ke orde tadi. Saya ingin tahu berapa orde masing-masing unsur dari dihedral tadi ya. Kalau E otomatis ya 1 ordenya, karena E pangkat 1 sama dengan 1. Demikian juga A dan A kuadrat ya. Ini kan dirotasikan ya. Kalau ada 120 derajat, otomatis dirotasikan 3 kali baru dia sama dengan E ya. Dengan cara sama kalian dapatkan bahwa A kuadrat juga harus diputar 3 kali gitu. Jadi 240 ya. 720. Jadi sama dengan 0 ya. Nah, unsur simetri tadi karena dicerminkan, kalau dicerminkan 2 kali otomatis balik lagi seperti semula ya. Jadi ternyata ordernya ada 2. Jadi B kuadrat sama dengan 2 tadi ya. Ternyata unsur AB dan A kuadrat B juga ordernya 2. Jadi kita dapatkan ordernya seperti ini ya. Oke, saya kira tidak susah ya. Nah, kalau susah nanti buka buku tentang aljabar ya, atau nanti slide-nya akan saya berikan ke panitia, nanti bisa kalian minta ke panitia. Oke, di teori graf itu ya ini relatif lebih mudah ya, karena ada gambarnya gitu. Graf itu terdiri dari himpunan tahampa V dan himpunan sisi ya. V ini kita namakan apa namanya simpul, dan EG ini kita namakan himpunan sisi ya. Jadi sebenarnya EG ini adalah subhimpunan dari V cross V. Artinya apa? Ini pasangan simpul. Jadi kalau X dan Y itu sisi, jadi seperti garis yang menghubungkan X dan Y gitu ya. Oke, ini contohnya. Ini simpulnya, titik ini simpulnya, dan garisnya adalah sisinya ya. Nah, khusus ini saya namakan yang di atas segitiga yang bulat ini namanya loop ya. Ya. Nah, sementara yang ini adalah graf berarah ya. Kalau di graf sederhana seperti ini, sisi X, Y itu akan sama dengan sisi Y, X. Sementara kalau di graf berarah itu tidak sama. Dan ini namanya sisi ganda ya. Karena dari titik ini, titik pertama, titik kedua ini ada 3 buah garis ya. Nah, pada materi kita kali ini kita hanya bicara graf sederhana ya. Artinya tidak berarah, tidak ada loop, dan tidak ada sisi ganda. Jadi seperti yang pertama ini. Oke, beberapa graf penting. Yang pertama adalah graf lengkap ya. Artinya dari satu sisi dia akan terhubung ke semua sisi lainnya ya. Ini berhubung ke yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Demikian juga sisi lainnya. Itu graf lengkap. Saya rasa kan sudah belajar banyak tentang ini ya. Nah, ini graf bipartit artinya graf yang
bisa dipartisi menjadi dua buah himpunan ya, U dan V misal gini. Di mana dalam himpunan U ini tidak ada simpul yang punya sisi ya. Di himpunan V juga tidak ada himpunan sisi, tapi antara kalau ada sisi pasti antara dua buah partisi. Oke, dengan cara sama kita akan dapatkan graf tripartit ya. Tripartit itu ya yang bisa dikelompokkan menjadi 3 buah partisi ya. Contoh ini yang merah ini partisi pertama, yang biru partisi kedua, yang hijau partisi ketiga. Kalian lihat bahwa biru dengan biru tidak, hijau dengan hijau tidak berhubungan, biru dengan biru tidak berhubungan, merah dengan merah tidak berhubungan ya. Merah hanya berhubungan dengan yang biru atau yang hijau. Oke, yang terakhir adalah graf bintang ya. Kalau graf bintang ini ya sudah jelas ya bahwa satu titik terhubung ke titik lainnya, tapi yang lain titik lainnya tidak terhubung ke apa namanya graf bintang seperti ini ya. Oke, kita akan mulai representasi grup dari graf identitas ya. Nah ini pertama kali dikenalkan oleh Ibu Fasanta tahun 2009 lah tentang graf identitas. Ini adalah graf dari suatu grup ya di mana himpunan sisinya, himpunan simpulnya itu adalah semua unsur dari grup G dan dua buah simpul berbeda dan X dan Y dikatakan bertetangga apabila X dikali Y sama dengan identitas. Jadi dari suatu grup kita bisa membuat suatu graf ya. Saya langsung ke contoh aja ya. Tapi untuk mempernyaman gambar ya, didefinisikan bahwa unsur identitas selalu bertetangga dengan unsur lainnya. Karena otomatis identitas inversnya ya diri sendiri ya, akibatnya dia tidak punya tetangga. Tapi untuk mempercantik gambar, kita wajibkan bahwa unsur identitas selalu bertetangga dengan unsur lainnya. Oke, contohnya adalah kalau kita diberikan grup bilang bulat modulo 2, Z2, isinya kan 0 dan 1, maka inversnya 0 adalah 0 dan invers 1 adalah 1. Akibatnya 1 seharusnya tidak bersisian dengan 0. Tapi karena definisi ya, jadi otomatis identitas harus berhubungan dengan semua unsur lainnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau diberikan grup Z3, kita punya 3 unsur sekarang ya. Inversnya 1 otomatis 2 dan inversnya 2 adalah 1 ya. Dan karena definisi maka 0 dengan 1 berhubungan, 0 dengan 2 juga berhubungan ya. Jadi kita dapatkan sebuah segitiga seperti ini ya. Kalau tadi garis sekarang segitiga. Beranjak lebih banyak lagi anggotanya, ada 4 anggota ya. Bahwa 1 tuh inversnya 3 dan 2 inversnya diri sendiri ya. Akibatnya 2 tidak mungkin terhubung dengan 1 dan 2 tidak mungkin terhubung dengan 3 ya. Jadi kita punya graf seperti ini ya. Selalu berpusat di 0 ya. Yang inversnya diri sendiri otomatis hanya berupa sebuah garis, yang 1 inversnya 3 dia akan bentuk garis sendiri ya seperti ini. Oke, langsung ke 6 aja ya. Ini adalah grup siklik berorder 6 ya seperti ini ya. Kita lihat bahwa inversnya G adalah G pangkat 5 dan seterusnya, dan tapi inversnya G pangkat 3 itu adalah diri sendiri ya. Akibatnya kita bisa bikin graf seperti ini ya. G pangkat 3 karena inversnya ada diri sendiri, otomatis dia tidak terhubung dengan unsur lain selain identitasnya itu 1 tadi ya. Oke. Demikian juga G2 karena inversnya G4 terhubung, G5 dengan G terhubung ya. Jadi kita bisa lihat gambarnya grup siklik berorder 6 ya seperti ini. Dari kaca graf identitas. Nah, sekarang kalau kita diberikan grup dihedral D6 yang tadi kita bahas di awal ya, bagaimana graf identitasnya ya? Kita tentu selalu buat tabelnya seperti ini ya. Inversnya apa? Kalau A inversnya A pangkat 2, kalau A pangkat 2 inversnya A, B otomatis inversi diri sendiri ya, karena unsur refleksi yang ini. Yang ini adalah unsur rotasi ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita punya ada 3 buah unsur yang inversnya adalah diri sendiri ya. Akibatnya kita punya 3 buah garis dan 1 buah segitiga. Oke, kita beralih ke grup siklik ya, yang berorder 7 ya.
Harusnya grup siklik tulisnya. Maaf, ini lupa dimasukkan ya. Oke, kita dapatkan bahwa tidak ada satupun unsur yang inverse diri sendiri ya. Jadi H pangkat 6, karena H pangkat 7 sama dengan 1, akibatnya H kali H pangkat 6 adalah 1 ya, atau identitas. Nah, kita dapatkan bentuknya seperti ini ya. Kita punya 3 buah segitiga, tanpa ada garis. Nah, kalau kita diberikan grup Z7, grup Z7 ya, bilang bulat modulo 7, kita juga punya apa namanya 7 buah unsur, 6 buah unsur yang tidak memiliki inverse dirinya sendiri ya, kecuali 0 ya. Jadi kita dapatkan graf yang identik dengan yang tadi ya. Jadi Z7 identik dengan graf siklik berorder 7 ya. Jadi secara saya kasih gambaran langsung singkat bahwa ternyata D6 dengan grup siklik berorder 6 walaupun sama-sama unsurnya ada 6 buah, ternyata tidak identik ya. Graf tidak identik. Yang D6 ini ada 3 buah garis, sementara ini cuma 1 buah garis ya. Tapi kalau Z7 dan grup siklik berorder 7 ternyata grafnya identik. Ya. Jadi ingatlah bahwa jumlah anggota graf itu walaupun 2 buah grup jumlah anggotanya sama, belum tentu sama ya bentuk graf identitasnya. Oke, kita lihat yang lebih besar lagi. Graf dihedral D12 dengan grup siklik order 12 juga berbeda, tidak identik ya. Oke, tentu pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita lanjutkan angkanya N-nya dari 12 misal 316, gimana gambarnya ya capek ya. Tentu disinilah orang matematika tertarik gitu, membahas itu, mencari bentuk umumnya gimana kira-kira ya kalau N-nya segini, begini, bagaimana bentuk grafnya ya. Nah, itu biasanya kita lakukan dengan pola. Jadi kita lihat contoh-contoh yang ada, kemudian kita membuat suatu konjektur kira-kira seperti ini ya. Ya contohnya ini ya. Saya kumpulkan semua graf grup siklik berorder prima ya. Ya ini berorder siklik berorder 3, ini berorder 7, dan ini berorder 19. Kita perhatikan ya, apa kesamaannya kira-kira? Ada yang tahu? Iya, tidak memuat garis ya. Kalau ordernya prima, ingat semua adalah bentuk segitiga ya, yang berpusat di unsur identitasnya. Tidak ada garis gitu. Nah, jadi kita punya dugaan kalau graf siklik berorder prima, pasti graf identitasnya hanya memuat segitiga, ya, dan tidak memuat garis. Itu dugaan ya. Dan berapa banyak segitiganya? Ya, kalau 3 ternyata 1 segitiganya. Kalau 7 ternyata 3. Kalau 19 ternyata berapa nih? 9 ya. Jadi kita buat teorema bahwa kalau G adalah grup siklik berorder P dengan P prima ganjil. Nah, saya katakan ganjil ya, karena kalau primanya genap, yaitu 2 tadi, maka bentuknya garis ya. Maka graditas dari G hanya memiliki segitiga tanpa garis ya. Tepatnya adalah P-1/2 buah segitiga. Nah, ini teorema ini dibuktikan sendiri oleh ibu ini ya. Sebenarnya buktinya nggak tersulit ya, kan bisa searching di Google ya, atau nanti kalau kalian mau bisa minta ke saya juga ya buktinya, detailnya. Tapi mungkin karena ini kuliah umum, membicarakan bukti tentu tidak begitu, hal teknis itu tidak begitu menarik ya. Tapi saya berikan ilustrasi gimana kan teorema ini muncul dari mana. Jadi dari melihat pola yang ada ya. Ternyata teorema ini bisa diperluas ya. Ternyata nggak cuma prima ganjil ya. Ternyata kalau N-nya itu ganjil aja, ya pasti G itu graf identitas G itu dibangun oleh N-1/2 segitiga. Ya, jadi teorema sebelumnya bisa diabaikan dengan teorema kedua. Tapi sebenarnya teorema pertama itu langkah baik sebenarnya. Mungkin nemunya susah, tapi begitu ketemu buktinya, teorema kedua ini ternyata tidak terlalu susah seperti itu. Oke. Nah, ternyata kalau N-nya ganjil seperti ini, gimana N-nya genap? Nah, kalau grup siklik dengan N-nya genap,
maka ternyata dibangun oleh N-2 per 2 segitiga dan sebuah garis. Oke. Nah, dari sini kan bisa temukan banyak teorema ya. Kalau kalian baca papernya Ibu ini, kalian akan banyak sekali teorema terkait dengan graf identitas. Ya, ini saya nyampaikan 3 aja. Kalian bisa cari sendiri. Kalau G-nya bukan grup siklik, bagaimana? Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang subgrup dari G, kan grup juga. Ada nggak kaitannya dengan grupnya yang besar ya? Ternyata ya ada kaitannya gitu. Nah, kalau kita bicara grup ada subgrup, graf juga ada subgraf ya. Nah, subgraf identitas itu apakah berasal dari suatu subgrup? Ternyata tidak ya. Tapi kalau subgrup pasti bentuk subgraf identitas, tapi tidak sebaliknya ternyata. Tapi itu ya kalian ini saya kira untuk graf identitas cukup sampai di teorema ini saja ya. Jadi untuk detailnya kalian bisa buka papernya Ibu ini ya. Oke, yang selanjutnya yang kedua adalah representasi grup, representasi graf dari grup yang namanya graf koprima. Oke, graf koprima ini diperkenalkan oleh Ma ya tahun 2014 ya. Dan menarik itu punya dualnya, yaitu namanya graf non koprima ya. Namanya Pak Ervanian ya. Pak Ervanian ini kayak pernah ke Malang kalau nggak salah. Pernah ke Bandung, pernah ke Jogja, kayaknya pernah ke Malang, saya ke Padang juga pernah gitu. Jadi Pak Evan ini sering jalan-jalan di Indonesia juga ya. Tentu jalan-jalan dalam artian memberikan kuliah umum di berbagai kampus di Indonesia ya. Oke, saya akan bicara graf koprimanya aja ya. Non koprimanya kira-kira bentuknya kira-kira kebalikannya ya. Jadi graf koprima dari suatu grup hingga adalah graf yang simpulnya terdiri semua elemen dari G dengan 2 simpul berbeda dari graf tadi dikatakan bertetangga kalau ordenya relatif prima ya. Jadi ini X dikasih tanda mutlak ini artinya maksudnya order ya. Jadi ya ini definisi order yang tadi ya. Yang tadi saya bahas di awal tadi ya. Relatif prima artinya ya kayak 2 dan 3 itu relatif prima ya. Jadi FPB-nya adalah 1. Kalau kalian ingat, kalian lebih suka menggunakan istilah FPB, ya FPB yang adalah 1. Nah, saya balik ke D6 lagi ya. Yang grup yang tadi ya, grup di Hedal 6 tadi. Graf primanya kayak gimana? Oke, kita sudah bahas tadi ya, tentang ordernya tadi. Ya, bahwa ordernya E itu 1, A itu 3, A kuadrat 3, B dan AB dan A kuadrat B ordernya 2 karena unsur refleksi ya. Kalau refleksi ingat bahwa inversnya diri sendiri. Nah, ingat bahwa semua unsur otomatis dengan 1 ordernya berapa? Dengan 1 FPB-nya berapa? 1 pasti. 1 dengan 3 FPB-nya 1. Jadi E dengan A relatif prima. Otomatis E dengan semua unsur di grup itu pasti ordernya relatif prima. Tapi A dengan A kuadrat dia tidak relatif prima karena FPB-nya 3 ya. Kemudian juga di unsur-unsur refleksi ini ordernya juga tidak saling relatif prima karena sama-sama 2 ya. Tapi unsur refleksi dengan unsur rotasi ini dia pasti relatif prima ya. Karena 2 dengan 3 relatif prima. Jadi kita bisa lihat bahwa A dengan A kuadrat tidak ada garis, tidak bertetangga ya. Dan semua bertetangga dengan E, tapi A dengan A kuadrat tidak bertetangga. Antara 3 unsur terakhirnya juga tidak bertetangga. Tapi semua unsur refleksi ini akan bertetangga dengan unsur di rotasi ya. Jadi kurang lebih gini gambarnya. Nah, ini yang gambarkan saya mahasiswa sebenarnya ini. Saya tinggal copy paste aja. Oke, jadi seperti ini. Nah, yang menarik ini graf apa? Ini graf tripartit kalau salah ya. Nanti kita bahas di belakangan. Nah, tentu pertanyaan menarik adalah kalau diberikan sembarang grup Bedal, bagaimanakah bentuk grafnya gitu? Seperti tadi ya, apakah N mempengaruhi bentuk grafnya, identitasnya di graf identitas tadi ya? Di graf primer tentu hal serupa sama.
Kalau diberikan sembarang n, bagaimana graf koprimanya? Oke, kita lihat contohnya, kita lihat polanya ya. Kalau ini D6 ya, ini D8, dan ini D18 ya. Wih, bayangkan D18 bentuknya seperti ini, bagaimana kalau D100 misalnya, atau D1000 gitu. Tentu kalau kita mencoba menggambar, itu adalah bunuh diri namanya. Untuk D18 udah gambarnya kayak begini, bagaimana kalau N-nya lebih besar dari 9? Oleh karena itu orang matematika selalu berpikir, bisa nggak kita rumuskan ya? Oke, ternyata bisa. Kalau kita kumpulkan yang N-nya adalah bilangan prima ganjil, maka graf dihedralnya adalah pasti tripartit lengkap. Ya, kalau kita lihat balik ke D6, atau saya kasih gambar sini ya tadi ya. Ingat, kita punya 3 buah himpunan partisi ya. Partisi pertama yang ini, partisi kedua yang ini, partisi ketiga yang refleksi ini ya. Nah, jadi jadi kita punya 3 buah partisi ya, di mana dalam satu partisi ini tidak ada yang bertetangga, sementara ke partisi lain dia bertetangga ya. Jadi seperti misalnya yang ini ya, yang B kali A kuadrat B ini tidak bertetangga ya. A kuadrat dengan A tidak bertetangga, dan E tidak bertetangga dengan diri sendiri, otomatis satu pasti jadi suatu partisi ya. Jadi tapi dia ke yang lainnya bertetangga. Jadi ini pasti bentuknya tripartit ya. Bisa kita partisi menjadi 3 buah himpunan, di mana dalam himpunan masing-masing partisinya itu tidak bertetangga, tapi ke yang lain dia bertetangga. Ya. Jadi kita punyakan terima bahwa kalau N-nya prima ganjil, maka D2N adalah, atau grup dihedral D2N pasti bentuknya tripartit lengkap. Nah, ini langkah bagus ya. Ini teorema ini itu masih saya nemukan ya. Nah, bagaimana kalau N yang lain? Ya, ternyata kalau N-nya adalah 2 pangkat K, maka graf dihedralnya pasti adalah graf bipartit lengkap. Jadi kita nggak perlu menghitung 2 pangkat 100 gitu untuk tahu bentuknya. Pasti bentuknya bipartit lengkap ya. Kalau kita gambar ya tentu pekerjaan yang sia-sia mungkin itu. Nah, bagaimana kalau N-nya bentuknya P pangkat K? Dengan P-nya bilangan ganjil, artinya selain 2 ya. Maka graf dihedralnya pasti bentuknya graf tripartit lengkap. Oke. Bagaimana kalau N-nya sembarang ya? Nah, untuk ini kita perlu definisi graf baru ya, namanya graf R-partit ya, yang bisa dipartisi menjadi sekian buah partisi. Jadi ini kita gunakan namanya yang teorema yang terkenal ya, teorema fundamental aritmetika ya. Jadi N-nya kita buat perkalian bilangan-bilangan prima ya. Yang sama kita tumpah jadi 1, sehingga ini pangkat K1 artinya P1 ini muncul sebanyak K1 kali, seperti itu. Oke, ini juga sudah dibuktikan, sudah ditemukan oleh mahasiswa saya. Oke, nah waktu tahun 2009 bulan Juli persisnya ya, ini adalah tim mahasiswa saya, kita presentasikan teorema mereka di konferensi grup teori yang terbesar di komunitas aljabar ya, grup teori malah ya. Dari kiri ini Gazir, Sani, Faris, Rina dengan Wahyu ya. Nah, betul itu menarik ya, karena salah satu mahasiswa saya itu Rina itu dapat award financial support untuk datang ke Bandung waktu itu untuk presentasikan hasilnya ya. Nah, kemudian beberapa hasilnya itu sudah dipublikasikan ya. Ini 2 dipublikasikan di Journal of Fundamental Mathematics and Application. Kemudian 1 dipresentasikan di konferensi internasional ya. Oke, jadi sebenarnya yang mereka ini walaupun S1 semangat ya, semangat untuk menemukan teorema baru, walaupun mungkin hal baru, jadi mungkin belum banyak orang yang tertarik membahas itu ya.
Nah, yang ketiga adalah graf commuting ya. Waktunya bagaimana, moderator? Sudah 45 menit ya. Oke, karena waktunya sejam dan ada diskusi, mungkin tidak terlalu banyak aja graf commuting ya. Graf commuting ini ditemukan oleh Ali Reza tahun 2006 ya. Tapi berbeda dengan graf Koprima tadi. Graf Koprima itu ditemukan Koprima dulu oleh Ma, kemudian Pak Ervanian memberikan definisi graf non Koprima. Kalau di sini kebalik, non Koprima duluan, baru kemudian non commuting duluan, baru kemudian graf commuting ya. Ini Jafat Pahidi ya. Dua-duanya orang Timur Tengah ini ya. Nah, apa itu graf commuting ya? Graf commuting itu adalah graf yang simpul-simpulnya adalah semua unsur di G ya. Dengan simpul dengan unsur X-nya dikatakan bertangga apabila X dan Y sama dengan Y kali X ya. Jadi kalau dua unsur itu komutatif, bisa ditukar perkaliannya, otomatis kita katakan dia bertangga. Oke, kalau graf non commuting itu gimana? Graf non commuting itu sebaliknya ya. Nah, tadi kita bicara pusat grup ya. Untuk graf, gini, balik ke graf Koprima. Kalau Koprima ke non Koprima, maka dibuang simpul E-nya dibuang ya. Karena E nanti kalau di graf Koprima E itu terhubung dengan semua unsur, dan sebaliknya kalau di graf non Koprima E itu tidak terhubung dengan semua unsur. Akibatnya sia-sia masukkan E. Jadi untuk kenyamanan kita buang E-nya. Nah, kalau di graf commuting, di graf non commuting kita buang semua unsur yang dari pusatnya ya, karena itu pasti jadi titik-titik aja, tidak akan berhubungan dengan unsur lain ya. Akibatnya seperti itu. Jadi bedanya cuma di elemennya dan ketanggaannya itu berkebalikan saja. Oke, kebetulan yang ngundang ini Pak Abdul Sakir ya, dia banyak menulis paper tentang graf commuting dan graf non commuting ya. Saya menemukan banyak papernya di internet. Dan Pak Abdul Sakir ini adalah inspirasi mahasiswa saya yang menemukan menulis paper kemarin tadi saya bahas itu ya. Jadi saya benar-benar sangat berterima kasih pada inspirasi Pak Abdul Sakir ya, yang walaupun Pak Abdul Sakir nggak kenal sama mahasiswa saya, tapi ternyata bisa memberikan inspirasi untuk menulis suatu artikel ilmiah ya, walaupun mereka sebenarnya masih S1 ya. Oke, sebelum saya akhiri, karena saya adalah pengurus dari komunitas minat aljabar, saya ingin promosikan ya, akan ada kuliah umum aljabar ya, yang akan diselenggarakan 15 sampai 29 Agustus. Pengajarnya 2 dari UGM ya, Bu Profesor Sri Wahyuni sama Pak Uha, kemudian ada Bu Naimah juga dari Kalimantan dengan saya sendiri ya. Akan diselenggarakan dari tanggal 15 sampai tanggal 29, kan bebas mendaftar ya. Nah, ini posternya ya. Nah, nanti linknya ada di poster, nanti kalian boleh bisa minta di slide saya ini. Oke, demikian perhatian, terima kasih. Ini iklan juga ya, Pak. Kalau kalian tertarik kuliah-kuliah aljabar, kalian bisa kunjungi YouTube channel saya. Oke, demikian Bu Intan. Terima kasih.